Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, kamu lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, bagaimana Yesus menggambarkan kecenderungan orang ingin mencari keuntungan diri sendiri. Ketika bosan dengan hidupnya, maka dengan mudah untuk mencari sesuai dengan keinginannya sendiri. Berbagai alasan pun untuk mencari pembenaran diri. Dalam Injil, bagaimana Yesus mengutarakan, bagaimana Yesus menyampaikan tentang perkawinan. Perkawinan itu merupakan persekutuan hidup antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya, sehingga mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Persekutuan hidup yang telah diikat itu bersifat monogami. Cinta hanya bisa terjaga dalam penyerahan diri secara total, baik pada seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Ciri lain dari perkawinan adalah tidak ada perceraian. Yesus menolak perceraian, walaupun dalam hukum Taurat memperbolehkan adanya perceraian. Persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan itu harus dijaga di dalam kesetiaan yang kokoh. Tidak ada alasan apapun untuk bercerai. Yesus bersabda, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Allah mengikat perkawinan itu sehingga tidak ada alasan untuk bercerai. Kesetiaan merupakan salah satu aspek keutamaan. Kesetiaan berarti keteguhan hati, ketegaran, ketaatan dan kepatuhan. Keutamaan merupakan
suatu kecenderungan yang tetap dan teguh untuk melakukan yang baik. Dalam Katekismus Gereja Katolik, artikel yang 1803. Keutamaan dapat dicapai dengan latihan yang penuh pengabdian dan tepat. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar di dalam Injil hari ini, bagaimana dalam ritus perkawinan Katolik bahwa sebelum menyatakan kesepakatan perkawinan, kedua mempelai ditanya, selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Masing-masing mempelai menjawab, ya, saya bersedia. Dalam seruan apostolik Sukacita Kasih, Paus Fransiskus juga mengingatkan, dengan mengatakan saya bersedia, mereka yaitu kedua mempelai yang baru memulai suatu perjalanan yang mengharuskan mereka untuk mengatasi semua rintangan yang menghalangi perjalanan mereka mencapai tujuan. Ketegaran hati, ketertutupan hati, mementingkan kesenangan sendiri, hitung-hitungan, kelekatan terhadap orang tua, dan masih banyak lagi. Semua itu merupakan rintangan-rintangan hidup perkawinan yang mesti diatasi bersama oleh pasangan suami istri. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Paus Fransiskus juga mengingatkan bahwa perkawinan bukanlah sesuatu yang sekali dibangun lalu selesai. Penyatuan mereka nyata dan tidak dapat dibatalkan setelah diteguhkan dan dikuduskan oleh sakramen perkawinan. Seperti ditegaskan oleh Yesus dalam Injil hari ini, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Sikap Yesus tegas bahwa penyatuan dua pribadi oleh Allah adalah sesuatu yang bersifat mutlak dan mengikat, sehingga tidak boleh diceraikan manusia. Allah telah mempersatukan dua pribadi, yaitu laki-laki dan perempuan, menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Oleh sebab itu, pasangan suami istri mendapat tugas sebagai pemeran utama, yakni menjadi tuan atas sejarah dan penciptaan rencana-rencana yang dilaksanakan bersama, demi keutuhan, kebahagiaan, dan kelanggengan hidup perkawinan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat beriman, kita menerima pasangan hidup apa adanya adalah hal yang penting. Namun ada beberapa hal penting lain yang perlu diperhatikan untuk merawat hidup perkawinan supaya menjadi sehat. Yang pertama adalah secara teratur menghadiri perayaan Ekaristi hari Minggu untuk menumbuhkan hidup rohani yang sehat dan kuat. Juga kita saling menghargai, memberikan yang terbaik untuk pasangan hidup kita dengan saling menjaga perbedaan yang ada. Dengan demikian, marilah rekan-rekan saudaraku seiman dalam Kristus, mari kita mohon rahmat Allah agar keluarga-keluarga Katolik, khususnya keluarga kita sendiri, senantiasa hidup rukun, sentosa, ada tawa dan ria dengan tanda bahagia. Untuk itu mari kita ingat selalu sabda Yesus bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga yang penuh kasih, Engkau menghendaki agar perkawinan itu kekal, abadi dalam tali kesetiaan suami istri. Berkatilah keluarga-keluarga Katolik agar mereka setia
seia sekata sebagai suami istri. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.